Assalamualaikum anak-anakku yang hebat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Saya harap semuanya sehat dan kemudian bisa mengikuti dengan baik. Nah, sebelum kita mulai, saya minta Nandini untuk memimpin doa terlebih dahulu. Memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Kita itu berdoa terlebih dahulu ya. Segala kegiatan yang kita lakukan dapat berjalan lancar. Kemudian juga tidak ada masalah apapun dan yang paling penting diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini alhamdulillah kalian sudah kelas 12 dan sebentar lagi tahun depan mungkin kalian akan sudah lulus dan kemudian langsung dalam masyarakat menjadi warga negara yang baik. Nah, untuk menjadi warga negara yang baik tentunya kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kompetensi dasarnya menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati, membaca, dan berdiskusi dengan aplikasi Google Meet ini, kalian diharapkan mampu menentukan makna, hak, dan kewajiban warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila secara cermat dan kritis. Yang akan kita lakukan adalah, jadi ini akan memberikan gambar atau video, kalian dapat mengamati hal tersebut. Kemudian membaca, jadi Bu Eni sudah mengirimkan bahan ajar di grup WhatsApp ya. Sudah dibaca belum? Pelajaran hari ini akan berdiskusi tentang makna hak dan kewajiban. Nanti kalian aktif dalam pembelajaran, juga kalian bisa berkolaborasi dengan temannya sesuai dengan kelompok yang sudah Bu Eni buat di grup bahasa. Makna hak dan kewajiban warga negara. Anak-anakku tentu sudah sering mendengar kata hak dan kewajiban ya. Ini tanya, siapa yang tahu apa arti dari hak? Hak itu apa sih? Ayo, siapa yang tahu? Sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Wah, bagus sekali Nandini. Ya, kalau hak warga negara bisa menjawab pertanyaan dari Bu Eni. Saya, Bu. Oke, Madina. Hak warga negara yaitu hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wah, asik, keren sekali, Dina. Apa itu kewajiban, dah? Kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan, sedangkan kewajiban warga negara yaitu melakukan suatu kewajiban atau perintah kita sesuai dengan hukum yang berlaku dan berdasarkan UUD 1945, Bu. Jadi benar sekali apa yang teman-teman kalian tadi utarakan. Bu Eni sangat bangga sekali memiliki anak-anak yang hebat seperti kalian ya. Ya, apa itu pengertian hak warga negara? Jadi pengertian hak warga negara adalah sesuatu yang seharusnya diterima oleh warga negara. Sesuatu itu dapat diterima setelah mereka melaksanakan kewajibannya. Nah, kewajiban warga negara itu apa? Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. Tentu saja harus dalam koridor aturan yang berlaku, misalnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan juga
sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah dibentuk kelompok ya, sudah di kelompok dalam grup WhatsApp ya. Gambar pertama untuk kelompok 1, silakan buat pertanyaan 3 pertanyaan saja mengenai gambar ini. Nah, nanti kelompok yang lain bisa menjawab atau menanggapi dari pertanyaan kelompok 1. Kelompok 2 menanggapi ya. Kelompok 2 membuat pertanyaan dari gambar ini. Gambar kedua ini. Kelompok 1 akan menanggapi dan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Diskusinya bisa melalui WhatsApp. Bagi-bagi tugas siapa yang dan siapa yang menjawab. Dibagi saja tugasnya nanti. Siapa ingin bertanya? Saya, Bu. Apa tujuan pemilu? Yang bisa menjawab pertanyaannya Nandini? Tujuan pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Bagus sekali jawabannya. Ada yang ingin berpendapat lain? Jadi pemilihan umum adalah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk memperoleh pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, terima kasih. Ya, jadi memang tujuan dari pemilu itu adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat yang ada di legislatif dan juga eksekutif. Dan itu pendapat dari Atika bahwa itu adalah salah satu bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat. Apa pertanyaannya? Apa yang dilakukan oleh perempuan di gambar tersebut? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Indah? Saya, Bu. Fadila, Gambar tersebut menunjukkan pelaksanaan hak warga negara dalam bidang politik, yaitu hak pilih dalam pemilu. wah, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Fadila. Satu lagi pertanyaan dari kelompok 1 tentang gambar ini. Setiap berapa tahun sekali pemilihan DPR dilaksanakan? Setiap 5 tahun sekali. Oke. Bisa. Sekarang kita ke kelompok 2 ya. Oke, pertanyaan dari kelompok 2 yang pertama apa? Mengapa kerjasama dengan Mengapa kita perlu bekerja sama untuk lingkungan? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Rizka? Atika, silakan dijawab. Kita perlu bekerja sama dalam membersihkan lingkungan karena itu adalah kewajiban kita semua sebagai warga negara yang baik agar lingkungan kita bersih dan juga sehat. Jika lingkungan kita bersih, maka kita yang menghuni akan merasa tentram, nyaman, dan juga sehat. Oke, bagus. Ada yang sependapat atau tidak sependapat dengan pendapat dari Atika? Sependapat, Bu. Ya, Bu. Pelaksanaan kewajiban apa yang terkandung dalam gambar tersebut. Oke, bagus. Terima kasih Fadila sudah memberikan pertanyaan. Yang lain? Kelompok 1 ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Fadila? Pada gambar tersebut tergantung pelaksanaan kewajiban warga negara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sudah, Bu. Terdapat pelaksanaan kewajiban untuk menjaga lingkungan sekitar. Terima kasih Enda atas jawabannya. Ada lagi yang ingin menambahkan? saya, Bu? Siapa Laila? Oke, silakan Laila. Pada gambar tersebut, sebagai warga negara, kita berkewajiban untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah. Udah?
Oke, terima kasih Laila atas jawabannya. Wah, keren sekali. Saya sangat bangga anak-anakku ini dapat aktif dalam diskusi yang disampaikan. Nah, ini kita latihan mengemukakan pendapat ya anak-anakku. Kalian ini di forum ini dapat bertanya dan kemudian menjawab, mengemukakan pendapat kalian, dan yang lain bisa menambahkan, menguatkan, atau yang kurang setuju bisa memberikan argumentasinya. Nah, ini sebagai latihan kalian nanti di masyarakat. Jadi kalian di masyarakat nanti juga memiliki hak untuk berpendapat dan bersuara. Sebagai warga negara, kita ini memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, anakku. Yang pertama contohnya, kita berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ini tertuang dalam pasal 27 ayat 1. Kemudian, kalian juga memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ini juga ada pada pasal 27 ayat 2. Hak warga negara yang lain adalah hak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Ini kemudian ya diantaranya hak yang dimiliki oleh warga negara adalah hak untuk memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, apalagi di era pandemi sekarang ini ya, banyak sekali yang sakit. Jadi kesehatan itu sangat mahal harganya, jadi silakan dijaga. Dan kalaupun ada yang sakit, kita berhak untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, seperti sekarang tuh ada KIS program. Ada yang tahu KIS? Kartu Indonesia Sehat. Warga negara Indonesia yang baik, kita harus melaksanakan kewajibannya. Misalnya, pasal 21 nih. Warga negara itu berkewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Siapapun tidak memandang jabatan, tidak memandang kekayaan, gender, baik laki-laki atau perempuan, semuanya wajib untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Di mata hukum, semua warga negara adalah sama kedudukannya. Tuh. Dan kewajiban warga negara yang lain adalah kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara, adalah kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. Ini tertuang dalam pasal 31 ayat 2. Meningkatkan kualitas diri kalian, jadi kalian tetap mencari pendidikan sampai tingkat atasnya, sampai tingkat SMK. Syukur-syukur nanti setelah lulus kalian bisa melanjutkan di perguruan tinggi. Ada yang ingin kuliah lagi nanti? Kerja dulu baru kuliah, Bu. Saya doakan apapun cita-cita kalian dapat terwujud ya. Coba kita review kembali apa yang sudah kita pelajari tadi. Ya, kita tadi sudah mempelajari tentang hak warga negara. Apa itu hak warga negara tadi? Warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam kedudukannya anggota dari sebuah negara. Ya. Kewajiban warga negara yaitu melakukan suatu kewajiban atau perintah kita sesuai dengan hukum yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sip. Wah, bagus sekali. Terima kasih, Dina. Nah, anakku, Bu Eni sudah mengirimkan LKPD, lembar kerja di grup WhatsApp. Silahkan kalian kerjakan. Dan kalian jangan lupa dirangkum hasil diskusi ini. Tugasnya adalah itu, kerjakan latihan-latihan soal yang ada di situ. Ya, kemudian dikirim. Bisa melalui WhatsApp atau Japri ke Bu Eni dengan dipimpin Bu Anya nanti. Sebelumnya marilah kita tutup pembelajaran hari ini.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Bu Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.